Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darman, guru informatika di SMA Negeri 4 Siota Pinang, Kabupaten Buton, yang dimana merupakan salah satu peserta BIMTEK Guru Informatika Jenjang SMA SMK Fase E tahun 2024. Baik, pada kesempatan di video kali ini saya akan coba untuk memaparkan kembali terkait resume materi modul 3 tentang literasi digital, di mana mencakup masalah kecakapan bermedia digital, budaya dan etika berdigital, dan keamanan digital. Baik, um, memang tiga hal tentang modul ini. Yang pertama itu bagaimana pemikiran reflektif pengalaman belajar mandiri. Kemudian yang kedua, analisis dan implementasi pada modul 3 ini. Kemudian yang ketiga, hubungan topik yang dipelajari, pengalaman di masa lalu, kemudian penerapannya nanti di masa akan datang, serta konsep praktik baik yang akan dilakukan pada modul maupun sekolah kita. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar pada modul ini. Yang itu satu adalah pengalaman belajar yang baru. Jadi dalam modul 3 ini saya mempelajari berbagai aspek literasi digital, termaksud kecakapan bermedia digital, budaya dan etika digital, serta keamanan digital. Pengalaman barunya yang saya peroleh itu meliputi salah satunya cara kerja mesin pencari atau algoritma mesin pencari, dan pentingnya membaca secara literal, dan bagaimana menjaga keamanan akun digital saat kita berselancar di dunia maya. Yang kedua, emosi-emosi yang dirasakan. Jadi memang pada awalnya saya sendiri merasa penasaran dan antusias untuk mempelajari materi-materi baru. Selama proses belajar, saya merasa tertantang, kemudian terutama saat harus memahami konsep-konsep teknis di modul ini seperti literasi informasi, budaya digital, penyaringan konten pada algoritma mesin pencari. Setelah memahami materi, saya itu merasa sangat puas dan percaya diri. Dan ini akan diimplementasikan dalam konteks sehari-hari maupun di sekolah nanti. Yang ketiga, hal apa saja yang sudah baik dalam proses belajar ini. Jadi memang materi disusun dengan sangat terstruktur dan memberikan banyak contoh praktis gitu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari pada saat ini. Misalnya penggunaan media visual, contoh kasus juga itu sangat membantu dalam memahami materi ini. Jadi ini sangat bisa dengan mudah ketika kita nanti akan menerapkan pada proses pembelajaran bersama siswa. Yang keempat itu hal apa saja yang perlu diperbaiki. Jadi saya merasa perlu yang namanya itu pertama kesiapan diri, serta adanya lebih banyak latihan interaktif atau simulasi yang bisa membantu memperdalam pemahaman konsep, terutama terkait kecakapan bermedia digital, misalnya keamanan jaringan atau keamanan digital, mungkin salah satunya penjaringan konten-konten yang ada di saat kita berselancar. Kemudian etika bermedia, ini yang paling utama, yaitu menghargai hak kekayaan intelektual, ya, baik itu untuk peserta didik maupun kita akan terapkan kepada diri sendiri nantinya. Yang kedua itu masalah analisis implementasi pada modul 3 ini, konteks kita sebagai guru. Yang pertama itu pertanyaan kritis. Jadi dengan memahami modul 3 ini, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan yang memang harus kita jawab. Yang pertama, bagaimana cara mengajarkan literasi digital secara efektif di kelas yang memiliki beragaman tingkat pemahaman dan pengetahuan.
Kemudian yang kedua, bagaimana memastikan siswa memahami pentingnya etika digital dalam berintegrasi online agar mereka tidak terdampak dengan hal-hal yang negatif. Yang kedua, wawasan baru. Jadi memang di sini saya mendapatkan wawasan baru tentang pentingnya membaca secara literal untuk mengevaluasi kebenaran informasi online, ya, guna keamanan digital kita. Ini adalah keterampilan yang sangat relevan dalam mengantisipasi atau mengatasi hoax yang sekarang lagi marak dan disinformasi di era digital, serta mendapatkan pemahaman lagi tentang etika digital dalam berliterasi. Yang ketiga, itu tantangan. Sebagai konteks kita sebagai guru, ya. Jadi tantangan yang dihadapi adalah memang kurangnya fasilitas di sekolah itu serta perbedaan tingkat literasi digital di antara kalangan siswa. Sehingga pada saat memberikan praktik langsung mengenai keamanan digital ini, misalnya salah satu contoh, ini masih sangat terbatas. Selain itu, mengubah kebiasaan siswa untuk lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima juga merupakan tantangan, saya kira, untuk seorang guru. Yang keempat, alternatif dan solusi dari tantangan yang tadi itu bisa kita terapkan antara lain itu misalnya memberikan pelatihan literasi digital yang berkesinambungan di antara guru dan siswa juga. Ini menggunakan metode pembelajaran yang interaktif serta memanfaatkan sumber daya digital yang secukupnya tanpa mengurangi tujuan berinteraksi digital yang baik. Yang ketiga itu resume yang ketiga, masalah keterhubungan topik yang dipelajari. Jadi yang pertama adalah pengalaman di masa lalu. Sebenarnya saya sudah lebih sering mengajarkan kepada siswa mengenai literasi digital, namun masih sebatas teori, ya. Namun materi ini juga bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang literasi digital dan bagaimana penggunaan secara etis dan aman, ya. Maka akan muncullah tujuan kira-kira bagaimana penerapan di masa akan datang. Jadi memang setelah kita baca-baca memahami modul ini secara mendalam, maka rencana saya sendiri itu untuk mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum pelajaran saya, yang saya kira ini sangat membantu, misalnya dengan mengadakan sesi khusus untuk belajar tentang bagaimana keamanan digital dan cara memverifikasi informasi hoax yang sekarang lagi marak. Ini saya kira merupakan upaya, ya, dalam penerapan materi ke depannya. Yang ketiga itu konsep atau praktik baik dari modul lain. Jadi memang saya belajar bahwa mengajarkan literasi digital bisa dilakukan melalui proyek-proyek kolaboratif yang melibatkan siswa dalam pembuatan misalnya konten digital hingga mereka bisa belajar berkreasi. Yang keempat, konsep atau praktik baik dari mata pelajaran dan kegiatan lain di dalam sekolah. Itu praktik baik dari mata pelajaran lain seperti pendekatan inquiry based learning dalam pembelajaran informatika atau lainnya, itu bisa didapatkan dalam pembelajaran literasi digital, ya, di mana siswa diajak untuk bertanya, kemudian eksplorasi dan menemukan jawabannya sendiri. Jadi saya kira cukup sekian. Semoga resume ini bisa membantu pemahaman kita dalam literasi digital untuk kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan resume modul 3 ini tentang penguatan kompetensi elemen informatika, yaitu literasi digital yang mencakup kecakapan bermedia digital, budaya dan etika digital, serta keamanan digital pada titik penguatan kompetensi guru informatika jenjang SMA SMK fase E tahun angkatan 2 tahun 2024.
Terima kasih.